Sehingga untuk total dari gaji kotor yang kita bawa kalau kita belum menikah ini adalah sekian ini. Nah ini. Kemudian bagi teman-teman dengan ijazah magister atau ijazah S2 ya, ini adalah magister yang linear ini masuk ke golongan 10. Dengan jabatan S1 PGSD ya, S1 PGSD ditempatkan di SD, maka di sini dengan jabatan ahli pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, pada video ini kita akan berbagi informasi sesuai dengan yang ditanyakan oleh teman-teman di kolom komentar di video saya sebelumnya, yaitu terkait tentang rincian gaji P3K guru, teman-teman. Dan di sini kita akan melakukan pembahasan dan juga melakukan analisa serta simulasi terkait tentang rincian gaji P3K guru yang telah lulus, teman-teman. Nah, di sini yang pertama yaitu kira-kira P3K guru ijazah S1 itu masuk golongan berapa dan dasar hukumnya ini dari mana. Kemudian berapakah gaji P3K guru dengan ijazah S1. Kemudian berapa gaji P3K guru untuk status bujang atau juga gadis. Kemudian berapa gaji guru P3K menikah belum punya anak. Kemudian berapa gaji P3K menikah dengan satu anak. Selanjutnya kira-kira berapa gaji P3K jika kita sudah menikah dan memiliki anak dua, serta apakah ada potongan untuk gaji P3K guru yang akan kita terima nanti. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, peraturan yang mengatur terkait tentang gaji dan tunjangan P3K ini adalah tertera pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020, yang mana di sini juga ada golongan-golongan ya yang ditetapkan berdasarkan lampiran dari Perpres tentang gaji dan tunjangan P3K tersebut, teman-teman. Yaitu mulai dari golongan 1, golongan 2, 3, 4 sampai di sini golongan yang terakhir, teman-teman. Nah, di sini untuk golongan teman-teman seleksi P3K guru ini ya. Hasil seleksi P3K guru ini adalah kita masuk pada golongan yang ke-9 ini, teman-teman. Nah, ini kita masuk golongan yang ke-9 ini ya. Di sini kalau misalkan kita cermati dari klasifikasi penggolongan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, di sini didasarkan untuk yang golongan gaji P3K yang diangkat dalam jabatan fungsional. Ini teman, untuk jabatan P3K khususnya untuk jabatan guru di sini dapat kita melihat ya, yaitu di sini untuk jabatan guru. Nah, di sini didasarkan yaitu pada jenjang pendidikan. Nah, pada jenjang pendidikan kita. Nah, di sini untuk kita ahli pratama. Nah, ahli pertama dengan ijazah diploma 4 atau sarjana yang linear, ini kita masuk ke golongan yang ke-9 ini, teman-teman. Nah, ini. Kemudian bagi teman-teman dengan ijazah magister atau ijazah S2 ya, ini adalah magister yang linear, ini masuk ke golongan 10. Kemudian untuk ahli muda, jenjang jabatan ahli muda, ini untuk S3, teman-teman. Untuk S3 yaitu doktor, ini masuk ke golongan yang ke-11 ini. Nah, di sini terkait tentang golongan-golongan, tentunya di sini untuk P3K itu bukan hanya untuk fungsional, bukan hanya guru ya. Ada juga yang fungsional dokter, kemudian dokter gigi, kemudian ada bidan, ada perawat dan lain sebagainya. Nah, di sini kita fokuskan pada pembahasan yaitu terkait tentang guru. Dan di sini tentunya kita ingat ya, untuk seleksi P3K guru tahun 2021 dan mungkin juga di tahun-tahun setelahnya, ini kita dengan jabatan ahli pertama. Misalkan kita melamar formasi jabatan ahli pertama guru kelas SD atau ahli pertama guru matematika SMP dan lain sebagainya. Dengan ijazah diploma 4 atau S1 yang kita miliki linear, ini kita masuk ke golongan 9. Nah, di sini kita ambilkan salah satu contoh SK P3K guru dari salah satu kawan saya yang telah menerima SK P3K di tahun 2020 kemarin, teman-teman. Ya, mana di sini dengan jabatan S1 PGSD ya, S1 PGSD ditempatkan di SD, maka di sini dengan jabatan ahli pertama guru kelas, ini adalah jabatannya, golongannya ini golongan ke-9, teman-teman. Nah, golongan 9.
Untuk gaji pokoknya ini adalah Rp2.966.500. Nah, inilah real contoh SK P3K dengan golongan 9, yaitu didasarkan pada ijazah S1. Jadi di sini adalah yang tertera di SK ini adalah baru untuk gaji yang gaji murni ya. Gaji pokok, belum ada tunjangan-tunjangan lainnya. Dan di sini ada informasi yaitu untuk besaran gaji P3K sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakan gaji sebelum dikenakan pemotongan pajak, teman-teman. Ada pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan Menteri Keuangan ya tentang pajak. Kemudian juga akan ada yaitu kenaikan gaji berkala. Nah, di sini di pasal 4 P3K yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud tersebut diberikan gaji tunjangan sesuai dengan tunjangan pegawai negeri sipil pada instansi pemerintah tempat P3K bekerja. Jadi untuk gaji hak-haknya ini sama teman-teman dengan PNS ya. Kemudian tunjangan P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini terdiri dari tunjangan keluarga. Nah, ini kita punya istri atau suami, punya anak, itu nanti akan mendapatkan tunjangan teman-teman. Kemudian ada tunjangan pangan, kemudian ada tunjangan jabatan struktural, kemudian ada tunjangan jabatan fungsional. Karena kita ini adalah guru ya, ini adalah tunjangan fungsional, kemudian ada tunjangan lainnya. Kemudian besaran tunjangan P3K ini diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tunjangan sebagaimana dimaksud ya. Sama halnya berlaku untuk pegawai negeri sipil. Nah, ini adalah gambaran bagi teman-teman untuk pembayaran gaji yang nanti akan diterima ya untuk P3K tahun 2022 ini. Nah, di sini dari gaji pokok untuk golongan 9 dengan ijazah S1 ini adalah sekian, Rp2.966.500. Maka gaji pokok kita di sini sama teman-teman, baik itu belum menikah, kita memiliki suami atau istri dan belum punya anak, atau mungkin juga kita itu sudah punya suami atau istri dan punya anak 1 atau juga anak 2. Nah, untuk gaji pokok ini sama teman-teman, langsung 100% ya, tidak ada istilah 80% untuk seperti teman-teman yang CPNS teman-teman. Nah, ini jadi ada Rp2.966.500, ini sama, baik itu sudah menikah atau mungkin belum atau punya anak berapapun. Kemudian untuk tunjangan istri ini adalah sebesar 10% ya. Ini karena kita belum menikah maka kita tidak mendapatkannya. Nah, di sini untuk tunjangannya belum punya anak sekian, kalau kita punya anak ini tambah sekian teman-teman. Nah, ini kemudian sehingga untuk gaji yang kita terima ini adalah untuk tunjangan fungsional umumnya sekian ini. Kemudian terkait tentang tunjangan berasnya ini disesuaikan dengan jumlah jiwa yang kita tanggung ya teman-teman. Jadi seperti ini. Sehingga untuk total dari gaji kotor yang kita bawa kalau kita belum menikah ini adalah sekian ini. Nah, ini. Kemudian kalau kita sudah menikah belum punya anak ini adalah sekitar 3,592. Kalau kita sudah menikah punya anak 1 ini adalah sekian, dan juga kita jika sudah menikah dan juga punya 2 anak ini adalah sekian ini teman-teman. Nah, ini adalah gambaran bagi teman-teman yang kemarin bertanya ya terkait tentang gaji yang saya terima itu berapa kalau saya sudah menikah, kalau belum menikah atau juga sudah menikah punya anak 1 atau anak 2. Terkait tentang anak tiri atau anak kandung atau anak angkat itu asalkan masuk dalam satu kakak dengan kita dan kita usulkan dalam pengajuan untuk gaji ini, maka akan bisa dimasukkan ya sebagai tunjangan anak. Kemudian untuk kita maksimal itu adalah anak itu 2 teman-teman, maksimal 2 anak yang kita masukkan. Kemudian dia belum bekerja, seperti itu. Kemudian usianya belum lebih dari 21 tahun atau masih dalam masa pendidikan, itu masih mendapatkan tunjangan. Kemudian bagi teman-teman yang sudah memiliki sertifikat pendidik ya kemarin ketika mendaftar, maka nanti untuk TPP-nya atau sertifikasinya ini akan tetap bisa cari ya teman-teman. Nanti di sini ini disesuaikan dengan gaji pokok yang kita terima ini. Dan nanti untuk pembayaran sertifikasi ini adalah dikalikan dengan 1 bulan gaji. Bagi teman-teman yang belum memiliki sardik, kemarin belum punya afirmasi sardik, nanti teman-teman bisa berkesempatan untuk ikut PPG dalam jabatan ya. Nah, nanti kita bisa pantau di SIM PKB masing-masing untuk mendapatkan panggilan untuk mengikuti prioritas PPG. Demikian informasi ini teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.